down, I know you got me, baby. Makan dulu guys, sehat-sehat ya guys ya. Nah, hasil rawatan sendiri kan, kalau kering kayak gini ataupun istilahnya kayak gini dibuang biar nggak terjadinya bakteri. Kering sih nggak apa, tapi jangan kayak gini, kalau tercampur dia engeknya ataupun virusnya dia nggak mau makan. Nah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau indukan pintar menjaga anaknya, nah seperti ini, dia gendut-gendut dan cacat mau makan. Nah seperti itu ya kawannya. Kalau dia bersin itu terkena tubannya dan indukan nggak mau menjaga anaknya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya kawannya. Sebelum beli, lihat dulu kondisi indukannya sampai dia memiliki keturunan dari si jantan. Kalau tidak pintar memilih, nanti akibatnya ada sebuah penyesalan dalam sebuah memelihara. Antara kekecewaan dan penyesalan itu pasti ada. Makanya sebelum memilih, pastikan orang-orang yang dikenal ataupun orang-orang terdekat yang emang benar-benar dia itu mengirimi videonya, bukan berupa foto. Kalau foto doang, dia itu bisa memanipulasi orang-orang yang mau membelinya untuk beternak sedemikian rupa. Kurang lebihnya penjelasan saya seperti itu. Pengalaman saya, berbagi pengalaman yang saya pernah alami sebelum marmut saya beranak. Kurang lebihnya seperti itu. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, @adam_animal, dan jangan lupa like yang sudah subscribe. Jangan lupa share-nya biar agar channel kami semakin berkembang dan semangat bikin kontennya setiap harinya. Dan makanan apa saja yang boleh dikasihkan kepada marmut ataupun hamster itu sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fadam_animal, bertemu lagi dengan saya Fadam_animal. Kita akan membahas seputar perawatan hamster Roborowski. Dan sekarang banyak yang mencarinya dan banyak tanya, Kak, gimana cara perawatannya? Untuk cara perawatannya itu sendiri, kita cukup sediakan tempat pakan dan tempat minum. Ketika tidak ada tempat minum, kita utamakan ada buah-buahan ataupun yang mengandung vitamin dan juga kecambah. Kecambah itu buat apa? Kecambah itu buat buat dia itu supaya cepat kawin. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Kita jangan memantaunya. Pasti kalau misalnya kita beli sejodoh, dipastikan akan positif hamil. Akan tetapi ketentuannya tidak bisa dihitung dan diperkirakan. Kalau Sirian itu bisa masa kehamilan itu 1-2 minggu setelah usai 2 hari masa perkawinan. Kalau Campbell itu tergantung dia yang jantan itu siap apa tidak menjadi seorang ayah. Ketika siap, maka kita tidak wajib memisahkannya, kecuali dia terlalu agresif ketika kita mengkawinkan hamster itu dengan pasangannya. Beda sama Winter bisa menjaga anaknya asalkan tidak ada keramaian ataupun keributan di sekitarnya. Walaupun Roborowski itu suka sembunyi, kita jangan memantaunya. Dia akan terasa takut ketika kita memantaunya. Karena dia itu di alamnya, dia itu suka bersembunyi. Dipastikan kalau misalnya kita punya rezeki, kita belikan terowongan agar dia bermain dan tidak bosan dan tidak bisa mengakibatkan stres. Kalaupun dibiarin, hamster stres kalau dibiarin, dia kalau tidak ada makannya, dia akan menjadi sebuah kanibal. Kurang lebihnya seperti itu. Makanannya dilebihkan kalau faktor 100 ekor di sebuah kandang.
jangan misalnya kalau kita tidak mau rugi di sebuah pengeluaran, misalnya 100 ekor ataupun 200 ekor, kita jangan kasih biji-bijian. Kalau bisa kita sambil selling. Nah, seperti itu. Untuk marmut itu sendiri, cara perawatannya cukup mudah. Cukup 2 kali sehari. Dan pasti kalau semisalnya hamil ataupun dia beranak, pastikan makanannya banyak pagi sama sore. Kalau tidak banyak, dia akan berbunyi. Nah, berbunyi seperti itu. Kalau dia berbunyi seperti itu dan dia tidak makan dan tidak dikasih makan, maka akibatnya adalah kematian. Dan cara memberi makan di musim hujan yang baik adalah ketika kita mengasih rumput. Nah, kurang lebihnya kalau kita mengasih rumput itu harus posisi kering, jangan basah, karena basah bisa mengakibatkan sebuah penyakit pada hewan tersebut. Apalagi kucing harus dilap, misalnya kehujanan harus dilap, kalau nggak dilap akan mengakibatkan sebuah kedinginan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan untuk penyakit kudik itu karena dia itu bermain kotor ataupun dia di musim cuaca dingin seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Pastikan makanan tersedia untuk hewan tersebut. Ketika tidak tersedia, maka jangan harap hewan yang kita rawat itu akan selamat sampai beranak. Intinya seperti itu. Kalau ada vitamin, kita kasih vitamin biar sehat. Nah, kalau tidak ada vitamin, kita cukup kasih makan 2 kali sehari. Boleh 3 kali sehari. Dan untuk hamster itu sendiri yang kecil seperti Roborovski, jangan kasih banyak. Kalau kasih banyak takutnya bisa mengakibatkan sebuah kematian. Dan masa beranak dia itu dalam jangka 1 tahun. Kita harus sabar dan telaten. Beda sama Syrian, 2 bulan sekali dia akan kawin. Setelah kawin dia akan beranak. Paling dikit 2, paling banyak 11. Ada yang 13, tergantung daya tahan tubuhnya, apakah kuat apakah tidak. Kalau tidak kuat, biasanya faktornya indukannya itu belum siap mempunyai anak banyak. Kenapa ditaruh pojokan? Karena dia belum siap. Karena lahir pertama. Next, selanjutnya. Kalau kita hanya memantau terus kegiatannya ataupun apa, maka itu akan mengakibatkan sebuah stres, akan bisa memakan anaknya. Jika itu dibiarin terus-menerus, maka itu tidak cocok dibuat menjadi indukan. Kalau misalnya dijadikan indukan, parahnya anakan itu bukannya selamat semua dalam jangka sebelum waktu penyapian, malah dimakan semua waktu masih melahirkan itu indukan tersebut. Jadi saya harapkan kalau ngerawat hamster ataupun apa, kasih makan secukupnya sehari 2 kali. Sesuaikan pakanannya, pakan yang baik dan benar. Itu saran saya. Dan kalau marmut itu sendiri nggak usah minum, dia cukup rumput. Nah, proteinnya itu sungguh banyak untuk marmut itu sendiri. Rumput ataupun kangkung itu seminggu sekali tidak apa-apa, 2 kali 3 hari sekali nggak apa-apa. Jangan kebanyakan sayuran, bisa mengakibatkan mencret. Kalau mencret dibiarin itu bisa mengakibatkan sebuah kematian kalaupun parah. Meskipun kita obati dengan gula merah hangat, kalau itu pun parah, jika itu takdirnya meninggal, dia akan meninggal. Kurang lebihnya seperti itu. Kasih makan secukupnya. Begitupun hamster Roborovski. Kurang lebihnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Semoga bermanfaat video panjang ini. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kekurangan itu
milik manusia dan kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya biar tahu update terbarunya. Dan next video saya akan membahas ulang tentang perawatan dan cara pemberian makan serta kebersihan kandang itu apakah penting. Saya akan menjelaskan secara ulang. Jangan bosan-bosan untuk mengeklik like dan share-nya ke teman-teman kalian agar berkembang dan semangat kita memberikan edukasi pembelajaran di sebuah acara sharing seputar pengalaman hamster dan marmut. Kurang lebihnya seperti itu ya kawan-kawan. Yang mau gabung grup WA bisa cek di deskripsi 0857 3945 1024. Yang nanti semisalnya mau order anakan marmut ataupun apa, nah bisa cek di deskripsi ya kawan-kawan. Kalaupun daerah Mojokerto dan sekitarnya insya Allah bisa ngirim. Dan untuk yang daerah lainnya insya Allah masih belum ya, masih belum. Kalau semisalnya beranak lagi, nanti next saya akan bikin konten cara perawatan indukan yang ada anakannya. Dan next yang Roborowski bagaimana cara pemberian makannya ketika dia menyusui dan makanan apa saja yang bagus untuk hamster Roborowski, hamster lincah dan gemesin daripada yang lainnya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya kawan-kawan ya. Penyebab indukan marmut yang kurang sehat, nah seperti ini dia akan lemas, dan kalau sudah parah seperti ini tinggal nunggu waktunya meninggal ya kawan-kawan ya. Nah, ini penyebabnya adalah parut kembung. Ini bukan hamil ya, parut kembung bisa mengakibatkan sebuah mindset. Nah, nih yang lebihnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Nih perut kembung dan bisa juga dipastikan bisa dari cuaca dan juga faktor makan, bukan dari rumput doang, bisa dari kangkungnya, banyak campurannya keracunan makanan juga bisa karena disebabkan kangkungnya kurang bersih ataupun sehat. Nah, selebihnya seperti itu ya kawan-kawan. Cara mengetahui dia kembung atau tidak bisa dilihat dari sini. Nah, ini tinggal menunggu waktunya meninggal aja ya kawan-kawan. Nah, kalau selamat alhamdulillah, kalau nggak selamat ya bukan rezeki kita. Ini seperti itu. Sebabkan dari faktor cuaca misalnya terlalu dingin itu juga nggak baik, apalagi sekarang musimnya hujan. Nah, seperti itu. Kadang sehat ya alhamdulillah, kadang kalau nggak sehat ya itulah sudah takdir. Nah, kita bisa berbuat apa? Misalnya kita sudah berusaha mengasih makan tapi seperti itu ya wallahualam, karena semua itu, semua takdir, semua rezeki, semua cobaan itu Allah yang ngatur. Kita kuat apa tidak untuk menghadapinya, intinya seperti itu. Sangat disayangkan ya teman-temannya, ini betina, kurang lebihnya seperti itu. Nah, taruh sini aja dulu. Nah, kasih yang hangat-hangat dulu sebelum dikuburkan. Sudah nggak ada kesempatan lagi ya kawan ya. Nah, ini hamster Roborowski yang saya dulu seperti apa. Nah, seperti ini, lincah seperti ini. Nah ini nih. Nah, kalau nggak sehat dia itu diam-diaman. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ini sepasang ya kawan ya, tinggal nunggu tuh hamil aja kawan. Sudah jalannya pelan-pelan kalau dia nggak sehat. Nah, cepet nih. Tuh cepet ya kawan ya. Nah, ini sehat.
kalau dia kan pura-pura mati gitu, kalau hamster itu tuh namanya Wira. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, itu yang sehat-sehat itu di sana. Nah, kita encup yang tidak sehat-sehat. Kalau kita biarkan di itu nanti semakin menular, nanti juga kejang-kejang juga. Karena penyakit kembung itu bisa menular ya, kalau nggak dipisah segera ataupun dikuburkan. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dan semisalnya kalau perawatan itu harus penuh kesabaran, karena sekarang musimnya hujan terus, dan kendalanya hujan terus, tidak ada henti-hentinya. Rumput terlalu basah meskipun kering belum tentu dia itu sehat, tergantung dari daya tahan tubuhnya si hamster ataupun marmut itu sendiri. Intinya seperti itu. Meskipun makanan baik, kalau itu kurang bersih ataupun kurang sehat, dia tidak menyukainya. Meskipun dia menyukainya, dia belum tentu sehat walafiat sampai selamanya. Intinya seperti itu. Intinya kita harus sabar, harus tawakal, dan harus berusaha. Jangan pernah mengeluh di tengah jalan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi ya jangan pernah sekali-sekali bilang ternak hewan itu gampang. Pasti ada sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya hanya berbagi pengalaman dan seputar pengalaman dalam perawatan hewan tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar channel edukasi ini semakin berkembang dan semakin semangat untuk berusaha sebaik mungkin menjadi peternak sejati. Sekian, terima kasih.